Selamat pagi semua, apa kabar? Saya harap Anda sudah membaca PR Anda, yaitu keempat pasal pertama dari kitab Ester. Sebab hari ini kita memulai seri pengajaran itu, dan saya tahu kita semua akan mendapat sesuatu dari Roh Kudus. Amin. Judulnya adalah Favorit Raja. Kita semua ingin menjadi favorit papa mama, tapi lebih dari itu, mari kita menjadi favoritnya Tuhan. Amin. Itu kunci daripada kemenangan di dalam kehidupan. Tahukah saudara, kitab Ester ini adalah kitab yang paling ditakuti oleh Hitler. Saya pernah menyampaikan waktu pengumuman minggu-minggu sebelumnya. Saya jelaskan sedikit. Ketika Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi masuk kemah konsentrasi, concentration camp, mereka digas hidup-hidup, dibunuh, disiksa. Dan Hitler melarang menyebarluaskan di seluruh jajaran Nazi untuk tidak memperbolehkan kitab Ester, khususnya di seluruh Alkitab. Kitab Ester tidak boleh dibacakan ke orang Yahudi. Mengapa? Karena ini adalah cerita bagaimana orang Yahudi menjadi favoritnya Tuhan. Dan siapapun musuh mereka dikalahkan. Ujungnya yang menggali lubang supaya umat Tuhan jatuh ke dalamnya, dia sendiri jatuh di dalamnya. Hitler takut. Apa signifikannya buat kita? Apa hubungannya dengan Perang Dunia Kedua? Hitler itu cuma manusia, dia sudah meninggal dunia. Tapi roh di dalam dia gentar dengan kitab ini. Saya senang mengajarkan ini karena saya tahu bahwa roh jahat takut kitab Ester. Jadi kalau saya ajarkan, pasti ada kemenangan dan terobosan dalam kehidupan jemaat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, gampang sekali. Lakukan apa yang iblis takut, Anda pasti menang atasnya. Jangan lakukan apa yang dia suka, Anda akan menjadi kaum jajahannya. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya saya selama mengajarkan kitab Ester disembunyikan di balik tirai, di balik salib Yesus, agar Anda menerima maksimal dari Roh Kudus. Sebab keinginan kami adalah bukan untuk mengajar dengan baik. Keinginan kami adalah supaya keadaan jemaat semakin membaik. Tujuannya bukan pada performanya, tetapi kepada mujizatnya yang Anda akan terima. Dan kitab Ester ini luar biasa bicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu, coba kalau Anda belum membawa catatan, kalau Anda lupa atau gimana, Anda bisa ambil cellphone-nya, nggak apa-apa, asal bukan buat untuk BB-an dan chatting atau email-emailan. Anda bisa keluarkan cellphone kalau nggak bawa catatan. Anda perlu mencatat beberapa info-info di dalamnya, dan itu akan sangat berguna. Dimulai dari yang pertama, Ester itu adalah nama Persia. Ester itu artinya bintang dalam dialek Persia. Cocok bukan? Ester itu artinya bintang. Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. Dia itu artinya bintang. Berarti dia itu selalu kemana-mana jadi bintangnya. Itu juga takdir Allah dalam kehidupan kita. Seharusnya anak-anak Tuhan itu dipanggil jadi kepala, bukan jadi ekor. Dengan kata lain, kemanapun kita pergi, kita jadi bintangnya. Karena Allah menyertai kita. Karena Tuhan beserta, bukan karena kita hebat. Dan dalam cerita kita selama beberapa minggu ke depan, Ester ini melambangkan kita. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Ester, kita bicara soal si Ratu Ester. Siapa si Ratu Ester ini? Yaitu mempelai Kristus, jemaat Allah, Anda dan saya. Nah, siapa Raja Ahasiweros? Sebelum kita masuk ke sinetron yang nyata, saya jelaskan dulu tokoh-tokohnya supaya nanti Anda tidak bingung, karena ini adalah perkenalan kita kepada kitab ini. Raja Ahasiweros di sini sekalipun tidak bisa menyamai Tuhan, raja di atas segala raja dalam karakter maupun dalam kekayaannya. Khususnya dalam cerita kita, biarkan dia melambangkan Tuhan Yesus. Oke? Dia adalah raja, kita adalah Esternya. Mari kita mulai sekarang membaca ayatnya. Saya yakin Anda sudah membacanya, jadi saya bisa berhenti kapan saja menjelaskan sesuatu kepada Anda, dan Anda bisa mencatat di hati. Ratu Wasti dibuang. Nah, kita mulai dengan suatu kejadian sebelum Ester muncul di dalam gambar dan permukaan sejarah. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Berhenti sebentar. Raja Ahasiweros ini luar biasa kuasanya. Meskipun jauh dibanding dengan Tuhan,
Tetapi dia pada saat itu seperti Tuhan di zamannya. Bagaimana tidak? Dia itu adalah raja dari Persia yang menguasai 3 benua. Dia sendiri di Timur Tengah, dia menguasai sampai dari Ethiopia di Afrika sampai India di Asia. Kalau dia memerintah lebih lama lagi, dia pasti sudah menjajah kita Indonesia dan Gajah Mada pasti ditangkap. Bayangkan, dan dari 3 benua itu yang dia menjadi kepala 23 negara, 127 provinsi. Orang ini besar kuasanya. Kita baca lagi ayat 2. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya, bayangkan sebesar apa orang ini, di dalam benteng Susan. Benteng Susan itu di mana? Benteng Susan ini bukan boneka yang berbicara. Itu Susan Indonesia. Benteng Susan terletak di sebuah negara yang hari ini disebut Iran. Jadi Persia itu Iran. Kalau Babel itu mana? Sedikit Bible study, sedikit pelajaran Alkitab dengan jemaat supaya jemaat bertumbuh dewasa. Gak cuma dapatnya khotbah gitu-gitu tok, gitu-gitu saja. Babel, kalau Anda setiap kali baca Alkitab ketemu Babilonia, Babel itu hari ini di negara yang namanya Irak yang sudah ditumbangkan oleh Amerika. Ya, dan khususnya Babel, ibu kota mereka itu tidak jauh dari Baghdad, ibu kota Irak yang dulu di bawah pemerintahan Saddam Hussein. Jadi semua yang kita baca ini bukan fiksi, ini bukan novel, ini kejadian nyata. Ini bersejarah, ditulis di Alkitab, meskipun ditentang oleh dunia. Apalagi mereka yang anti Kristus seperti Hitler, masyarakat tidak gembar-gemborkan cerita ini. Orang Yahudi rayakan hingga hari ini. Tapi karena di dunia ini semuanya anti Yahudi, anti Kristen, makanya mereka tidak mau masukkan ini dalam kurikulum cerita maupun sejarah, tidak dibesar-besarkan. Yang dibesarkan siapa? Anda tahu nggak? Ini kejadian nyata. 100 tahun plus kemudian, seorang dari Yunani akhirnya mengalahkan kerajaan Persia yang kita kenal sebagai Alexander Agung, Alexander the Great. Nah, itu yang digede-gedein. Itu masuk di National Geographic, masuk di cerita ini itu. Esther tidak pernah. Karena ini adalah cerita yang sangat Yahudi. Tetapi ditulis di sini gunanya apa? Supaya Tuhan tidak pernah iseng ya tulis suatu cerita di Alkitab kalau Tuhan tidak bermaksud mengulanginya dalam kehidupan Anda. Kemenangannya maksudnya, Dia ingin sekali untuk Anda mengalami mujizat Esther. Dia ingin sekali untuk Anda mengalami hubungannya seperti hubungan Esther dengan Raja Ahasiweros. Dia ingin sekali mengulang hubungan yang begitu mesra antara mempelai Kristus dengan Tuhannya. Jadi waktu kita baca ini, kita harus betul-betul appreciate, menghargai. Ini cerita beneran. Semua yang di Alkitab ini bersejarah dan ditulis untuk menciptakan sejarah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, kita baca lebih lanjut ayat yang ketiga. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Wow. Ini orang sekali pesta setengah tahun tiap hari. Orang paling kaya sekarang aja pesta paling 2-3 kali dan di tempat yang menakjubkan. Ini setengah tahun. Ini orang tak terhingga hartanya. Ketika Alexander Agung akhirnya merebut negara Persia, tentunya setelah Esther meninggal dunia dan Raja Ahasiweros juga, dia menemukan beribu-ribu ton emas di kerajaan Persia. Ribu-ribu ton emas. Itu pun setelah Persia berkali-kali bisnis gagal, buat kapal tenggelam dan sebagainya. Ini luar biasa kekayaannya. Saya tidak pernah membayangkan kekayaan yang mendekati atau paling tidak yang nomor 2 runner up setelah Salomo mungkin Raja Ahasiweros. Ini dahsyat ini orang ini. Ya, dan dia pamerkan 180 hari. Ayat 5, setelah genap hari-hari itu maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan.
daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana raja. Raja bagi-bagi angpau. Saya waktu dulu waktu masih bolak-balik ke Brunei Darussalam, suatu kali saya datang ke sana pas Sultan Hasan Al-Bolkiah sedang ulang tahun. Rakyat boleh datang mencium tangannya secara langsung karena Sultan ini dicintai oleh rakyatnya, dekat sama penduduknya, sama warga negaranya. Wah, dikasih angpau kalau nggak salah loh ya. Satu orang dapat $10 atau gimana? Mungkin lo bayangin loh, itu ratusan ribu umatnya. Satu orang dapat $10 itu berapa? Tapi kalau dibanding kekayaan dia, kekayaan Sultan itu setiap detik naik sekian menit atau detik naik sekian miliar. Jadi dia diam gini aja naik berapa miliar. Kita diam gini berkurang berapa ribu. Soalnya encok harus beli koyo sebentar lagi. Enggak lah, enggak boleh pengakuannya pesimis ya. Sekarang Anda diam di dalam hadirat Tuhan seperti ini. Anda sedang diperkaya lebih daripada yang emas dan perak bisa beli. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan dia bagi-bagi angpau. Banyak orang Kristen itu orang Kristen angpau. Puas ikut Tuhan itu cuma di pelataran. Cuma dapat berapa $10-nya. Belajar dari Esther. Saya sedikit mendahului, lompat sedikit dari pelajaran kita. Saudara, saya mau beritahu, kalau kita masuk ke ruang tahta sucinya, yang paling dalam dan pikat hatinya, Anda dapat seluruh kerajaannya. Jangankan $10. Banyak orang Kristen puas cuma datang ke gereja, duduk diam, bukan di bawah kakinya. Duduk diam di bawah kaki pendeta. Pendetanya kan berdiri lebih tinggi seperti ini. Ini kalau difoto dari helikopter, kelihatan seperti semuanya duduk di bawah kaki saya. Jangan puas. Anda tidak dipanggil untuk duduk diam di bawah kaki pendeta. Anda dipanggil untuk melakukan sesuatu. Anda dipanggil untuk mengenal dia. Anda dipanggil untuk melayani dan mencintai dia. Anda dipanggil untuk mengejar-kejar hatinya dan memikat hati sang raja untuk jadi favoritnya. Jangan jadi orang Kristen angpauan. Minggu depan dimaafkan. Jangan jadi orang, katakan kanan kirinya, jangan jadi orang Kristen angpauan. Tapi jangan lupa bawa angpau untuk aku minggu depan. Amin. Ini dia. Esther ini cerita tentang kayanya seorang raja. Tapi hanya satu wanita yang akhirnya bisa memilikinya. Kita baca lebih lanjut di ayat berapa tadi saya lihat? Ayat 6 ya. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda, bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmar putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmar putih, gewang, dan pelinggam. Luar biasa. Saudara, ayat 6 ini kalau ditiru sama dekor orang-orang yang bisnisnya dekor wedding, dekor Sweet 17 segalanya, bisa kain-kainnya, masih bisa. Tapi yang tombol-tombol perak itu yang nggak bisa. Ini luar biasa, dekornya cantik banget. Ini bayangkan seperti pesta di Bali. Itu dikasih siwir-siwir dari kain-kain yang paling bagus, silk. Ini bukan jumlahnya 1-2, itu jumlahnya tak terhingga. Itu yang dihias, bukan temboknya. Itu di atas tuh langit-langitnya dihias. Jadi bayangin kalau matahari bersinar, itu sampai kepada hadirin. Itu ada yang jadi ungu-ungu, yang jadi merah muda. Wow, luar biasa. Ayat 7, minuman pun dihidangkan dalam piala emas. Buang airannya, bawa pulang gelasnya. Itu yang terjadi makanya. Minuman yang dihidangkan zaman sekarang itu, orang itu kadang-kadang ya, saya punya temen nih, sungguhan saya gak akan bilang namanya, bilang pun Anda gak kenal dia. Tapi lucu nih teman saya dulu waktu masih sekolah, waktu saya pergi naik pesawat sama dia ya kan, pergi kalau katakan yang inter benua gitu ya, lintas benua, dia dikasih itu dulu cupnya, padahal dari plastik pesawat, karena dia jarang naik pesawat. Jadi waktu dikasih, ditanya sama pramugarinya, mau minum apa? Dia bilang, air saja. Saya bilang, kamu sangat humble. Bukan, aku mau cepat habisin. Yang penting cupnya dimasukin di tasnya. Jadi cupnya, ininya, semuanya, sampai sendoknya masuk semua. Itu kalau masuk dibuka, malu banget. Itu saya ikut malu tuh. Wow, gelasnya pesawat aja dia mau. Untung dia tidak lahir di zamannya Ahasiweros. Dia akan dipenggal oleh raja karena mencuri gelasnya.
Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna. Emasnya macam-macam. Tahukah Anda sekarang ada yang comas, tahu? Ada emas yang putih, emas kuning, ada juga emas yang merah muda. Apalagi coba? Ada di antara kita yang punya emasnya coklat kan? Teyeng. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah. Sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa. And this is not cheap wine. Ini bukan anggur murah, ini anggur yang usianya 100 tahun, yang satu harganya mungkin miliaran rupiah hari ini. Minum sepuasnya, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Apa yang Anda lihat selama saya jelaskan barusan? Wow, hartanya. Saya dari awal waktu menjelaskan, saya lihat rajanya. This is a great king. And he's just a human being. Ini adalah raja yang besar dan dia hanyalah manusia biasa. Apa yang Anda lihat pada Tuhan? Wow. Apakah yang Anda banggakan pada Tuhan? Di sorga itu jalannya terbuat dari emas. Tuhan, kalau ada malaikat bersin haciu gitu, debunya turun ke bawah. Kita sudah dapat berapa kilo emas? Is that what you are proud of? Apakah itu yang membuat kita bangga sama Tuhan? Atau Tuhan adalah raja yang besar dan dia bukan manusia biasa, tapi dia punya perasaan. Itulah inti dari Esther. Jangan silau dengan hartanya, tetapi hubungan di atas segalanya. Simple bukan? Simple bukan? Jadi mari kita lihat sekarang ayat yang berikutnya. Kita mulai masuk kepada seorang ratu yang mendahului Esther, namanya Wasti. Ayat 9. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Tunggu dulu. Wasti mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Ayat ini janggal di telinga saya waktu saya baca dan renungkan. Kenapa Wasti tidak menemani raja? Bukankah itu adalah saat-saat raja dimuliakan? Bukankah itu adalah waktu raja, waktu yang paling bangga buat raja? Saking bangganya, raja melemparkan sebuah pesta 180 hari lamanya. Tapi Wasti sibuk dengan pestanya sendiri. Kedengaran seperti kehidupan banyak orang Kristen. Ya kan? Tuhan dalam kemuliaannya, dalam keagungannya, ketika Tuhan disenangkan, aku tidak harus di sana kecuali aku dapat sesuatu dan itu berhubungan dengan aku. Kalau tidak berhubungan dengan aku, tidak relevan buat aku. Kita itu kebanyakan dari kita itu sibuk dengan kepentingan sendiri. Boleh nggak bekerja? Boleh nggak kita besarkan rumah tangga kita? Kita perhatikan keluarga kita. Boleh. Tetapi pastikan bahwa hati Anda terpaut pada Dia dalam segala sesuatu itu. Si Wasti ini sibuk sendiri. Pada saat raja punya gawean, dia juga punya gawean sendiri. Bukankah itu cerita Tuhan Yesus di Perjanjian Baru? Ilustrasinya berkata, suatu hari Tuhan mau mengadakan pesta. Dia lemparkan undangan. Yang diundang pada semuanya menolak dengan alasan, ada yang berkata, gua baru nikah. Itu maksudnya gimana toh? Apa nikah nggak boleh? Enggak. Anda pernah lihat nggak orang Kristen atau di antara jemaat, jangan hakimi orang lain, nilai diri sendiri. Dulunya berapi-api, sesudah menikah, memakai itu sebagai alasan Tuhan. Aku sekarang udah menikah, aku nggak usah nginjil. Itu kan zamanku dulu di pemasa. Itu kan zamanku dulu di remaja. Nggak harus. Aku sekarang ini harus bekerja, hidupi keluargaku. Tuhan, aku baru menikah. Tuhan, aku baru beli lembu baru. Aku baru beli kendaraan baru. Tuhan, aku masih harus minta izin dulu dengan papa mamaku. Kenapa dulu kau bisa, sekarang tidak? Meskipun hidupmu berubah. Itu bukan bicara soal bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Kalau orang mau itu pasti Tuhan buka jalan. Dalam segala aspek hidupnya pasti Tuhan bekerja. Dan dia gak akan berubah. Memang saya, saudara, dulu waktu saya pelayanan di Ungaran sama Pak Yohanes, saya gak bisa hari ini melayani seperti itu lagi. Waktu itu kita cuma bawa dalam satu tas Alkitab, kasih sikat gigi di dalamnya.
Sabun nanti kita cari di desa-desa yang kita kunjungi. Alkitab, sikat gigi, dan 1-2 baju ganti. Kita tidur di atas karung beras, ingat gak? Di sebuah gereja kecil, di sebuah pedesaan, desa Kerasak. Kita tidur itu di aula gereja, tidur di atas. Ini Pak Yohanes luar biasa, yang ada berasnya kasih saya, yang gak ada di lantai kasih dia. Ya semacam itulah, gak tahu kamu pokoknya. Dulu kita punya pengalaman yang indah. Gak mungkin sekarang kan. Tetapi bukan berarti sekarang saya pilih-pilih pelayanan atau kita pilih-pilih pelayanan. Kita lakukan dulu itu, ingat gak kita masuk sebuah rumah, ada satu orang yang sakit, kita cari minyak baby oil gak ada, pakai minyak tanah, usap di dahinya, berdoa dalam nama Yesus agar dia sembuh. Sekali-kali kita doakan Anda dengan minyak tanah. Lihat, sekalipun zaman dulu kita bisa gitu, gak tahu kenapa cuman bawa tas Alkitab kita bisa keliling kemana-mana. Karena kita bisa ngomong sama satu sama lain, Jingtian bu huijia. Jingtian women ya huijia. Kalau hari ini Pak Yohanes saya ajak gitu, Bu Lipi marah-marah. Kemana kau bawa suamiku kok gak pulang-pulang ke rumah? Tapi lihat hari ini, kita masih tetap passionate for the gospel. Kita masih bergairah untuk Injil. Kita tetap bergairah untuk Tuhan. Itu poinnya. Kalau ada kemauan, keadaan hidup bisa berubah. Tuhan tetap bekerja seperti air, menyesuaikan dengan bentuk kehidupan kita. Tetapi kalau gak ada air, gak ada minyak, gak ada urapan di dalam diri kita, itu bicara tentang bagaimana kita sudah meninggalkan kasih mula-mula. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya hari ini mau pelayanan kayak begitu. Dicari bukan cuma oleh gereja, bukan oleh istri anak saya akan dicari oleh Pak Yusuf juga. Di mana nih Philip gak pulang-pulang? Saya mungkin akan Anda cari juga. Dulu kita bisa masuk desa, tidak perlu pulang, mandi pakai apa itu namanya? Batu apung. Pak Yohanes gak mandi waktu itu. Ya, kita bisa keliling-keliling. Kita siap untuk tidak pulang ke rumah. Hari ini kita punya momongan anak. Tetapi hari ini tetap kita memberitakan Injil. How about you? Jangan punya gawean sendiri. Apapun yang kau lakukan, utamakan Tuhan Yesus. Jangan seperti Wasti, memiliki pesta tandingan. Ya. Lalu ayat 10, ini permulaan masalahnya. Pada hari yang ke-7 ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros. Ya, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Ayat 11 ini luar biasa. Supaya menghadap raja. Dengan kata lain, sampai penasihat raja yang nama-namanya tadi itu tidak ada satupun bisa kita ambil untuk nama anak-anak kita. Mereka mulai bertanya-tanya. Mereka menyuarakan apa yang raja gumamkan di hatinya. Penasihat itu kan dekat dengan bosnya. Dia tanya, Raja, sorry ya, ini sudah 100 hari ke 180. Ini hari terakhir puncak perayaan raja. Kok gak pernah kelihatan sang ratu ya, Raja? Di mana dia, Raja? Di manakah saja si Wasti itu? Raja mukanya merah. Dia gak bisa bicara. Si Wasti memang tidak terbeban sama dia. Nah itu masalahnya. Banyak orang Kristen memang tidak terbeban sama Tuhan. Mereka baru terbeban sama Tuhan kalau namanya di dalam kontrak. Ini untuk saya. Kalau yang itu, tidak ada hubungannya sama pekerjaanku. Tidak ada hubungannya sama anak-anakku. Urusi saja, biar Tuhan dan pendetanya. Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Itu yang membuat sang raja, ayat 12. Ini responnya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Kata sangat geram di situ artinya raja kecewa dengan Wasti. Wasti, oh Wasti, paling tidak kalau engkau tidak suka dengan pestaku dan pembesar-pembesarku, kalau memang kau tidak kenal mereka, cuta acuh, peduli amat siapa orang ini bagi hidupku, aku gak apa-apa, kau ratuku. Minimal kalau engkau hadir itu kau bela mukaku. Minimal coba belani perasaanku dong. Itu artinya geram.
geram di sini bukan seperti bulldog. Tetapi bukan bulldog, tapi justru down hatinya. Berkali-kali tanpa kita sengaja kita itu membuat hati Allah down. Bagaimana kita bisa menjadi favoritnya kalau kita terus membuat dia down? Berhenti jadi targetnya. Di dalam kehidupan beberapa orang, Tuhan Yesus itu kalau Allah itu seperti harus menargetkan kita seperti anjing yang mengejar ekornya dan tak pernah menangkap kita. Berhenti jadi targetnya. Kau tidak bisa jadi favoritnya kalau engkau melulu dan aku melulu menjadi target Tuhan. Stop being his target. Beranjaklah posisi ke pihaknya, bersama dengan dia jadi favoritnya dan menargetkan jiwa-jiwa. Taruh posisimu, jangan jadi jiwa-jiwa itu yang ditargetkan. Taruh posisimu berada di sisinya, di posisi keintiman dengan dia, seperti si sulung di Lukas 15. Hai sulung, kata papanya, bukankah semua yang kumiliki milikmu? Itulah posisi keintiman di mana kita tidak perlu melulu meminta. Apa yang menjadi miliknya milik kita, sebab dia menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Malah harusnya engkau membantu aku ya Koko untuk membawa adikmu kembali pulang ke rumah, bukan yang engkau mengeluh. Kedua-dua anak tersebut, bungsu dan sulung, bukanlah teladan bagi kita. Kita harus menjadi sulung sesungguhnya. Selama hidupku saya selalu berusaha berada di pihak itu, di mana aku, Philip, tidak perlu menjadi target Allah lagi. Saya harus mengerti hatinya dan membantu dia. Kata membantu itu tidak enak didengar, masa Allah perlu pertolongan. Tetapi supaya manusia bisa memahami, jemaat bisa mengerti, saya pakai ilustrasi kata itu. Untuk membantu dia mencapai targetnya. Anda berada di pihak mana? Hai jemaat hari ini. Kalau Anda berada di targetnya, Anda kanak-kanak. Kalau Anda berada di pihaknya menjadi favoritnya, Anda dewasa. Welcome to the year of maturity. May Esther mature you and me. Biar Esther bisa mendewasakan kita dan mematangkan kita di pohon Allah, menjadi buah-buah paling favoritnya. Luar biasa bukan? Sangat geramlah raja. Raja kecewa. Kenapa? Karena akhirnya raja mengerti sekarang sudah motivasi Wasti sesungguhnya menjadi istrinya. Berkali-kali Allah harus mengelus dada seperti ini dalam hidup kita dan berkata, akhirnya aku mengerti. Akhirnya aku mengerti mengapa engkau mengasihiku, karena berkat-Ku. Sekarang kau sudah di posisi ratu bukan? Engkau sudah Kristen bukan? Engkau puas. Yes, aku sudah dapat yang ku mau. Aku gak jadi ke neraka. Yes, aku dapat yang ku mau. Berapa banyak orang setelah dapat jodohnya, sebelum dapat jodohnya sungguh-sungguh dengan Allah sekali dapat, berubah setia, jadi biasa-biasa, suam kuku imannya, lalu punya alasan ini dan itu. Saya gak bicara soal program dalam gereja. Kalau kita sibuk, kita paksakan, kita salah juga sama keluarga dan pekerjaan kita dan perusahaan kita. Tetapi kelihatan lah, gak bisa dibohongi sudah. Orang yang gak punya minyak itu kelihatan. Sudah, kelihatan banget. Anda seperti laki dan perempuan, cowok dan cewek. Kalau cowoknya udah gak cinta itu kelihatan. Alasannya macam-macam. Gini loh, aku tuh mau putus sama kamu tuh karena apa? Karena ya gini loh, aku tuh sekarang itu sibuk. Kelihatan lah, sudah lah, ngomong terus terang aja lah, lu gak cinta. Betul gak? Cewek bisa langsung tahu kok. Atau cowok juga bisa langsung tahu. Ceweknya mulai berkelit-kelit. Ya aku gini loh, papaku apa. Sudahlah. Kalau orang cinta itu pasti memperjuangkannya. Tanya, kalau nggak percaya tanya sama anak ABG, anak-anak muda. Kalau mereka cinta, hujan lebat orang tua pun kadang-kadang ditembus dan ditebas. Kalau orang cinta itu perjuangkan. Bukan bicara soal bentuknya. Bentuknya bisa berubah-ubah seperti yang saya katakan. Kalau cinta itu cinta. Do you love him? Akankah dia berkata tentang hidupmu dan hidupku? Aku sekarang mengerti kenapa kau jadi orang Kristen. Lihat, setelah kau dapat berkat, kau kuburkan Tuhanmu. Aku ngerti sekarang. Aku tidak penting di hidupmu. Raja berkata gitu tentang Wasti. Tuhan berkata gitu tentang gereja. Aku tahu sekarang. Engkau tidak mengasihi aku. Aku tahu sekarang apa yang kau mau. Wow. Makanya saya heran juga, doa beberapa orang tidak terlalu dijawab. Saya tidak mau pakai teori ya, kenapa doa dijawab, kenapa tidak. Nanti manipulasi Tuhan. Saya sekarang mengerti kenapa doa beberapa orang tertentu mudah dijawab oleh Tuhan. Karena bagi sebagian orang, Tuhan mencintai mereka dengan hati yang duka.
Dengan beberapa orang lain, anak-anaknya yang tertentu, dia mencintai mereka dengan hati gembira. Sama-sama dikasih, sama-sama Tuhan mati di kayu salib. Tapi yang satu mudah sekali mendapat kepercayaannya. Yang lain susah sekali dipromosikannya. Kalau Anda punya anak yang selalu pakai narkoba, dikasih berapapun duit, jadi barang terlarang. Next time, lain kali kalau Anda dan saya adalah orang tua yang waras, dia minta uang sedikit pun, Anda pasti akan menghalangi, bukan? Anda pasti akan berkata, nanti dulu, untuk apa? Apakah berarti gak cinta? Malah justru kesannya lebih cinta, karena itu anak yang selalu menjadi pikirannya dia. Tapi anak yang selalu menyenangkan papanya, tidak pernah memberikan pusing masalah, malah justru angkat pusingnya papanya. Anak itu baru berkata, "Pa, mobilku ini udah rongsok, Pa." Padahal dia bilang, "Ayo saya mau perbaiki di bengkel." Papanya langsung belum izinkan dia selesaikan kalimatnya. Papanya bilang, "Oke, beli langsung aja. Itu aja. Beli satu, beli Rolls Royce." Tapi Rolls Royce mogok juga ya di banjir di Jakarta kemarin. Ya udah, kamu naik helikopter aja. Ini gak masuk akal, ilustrasi gak nyata. Ngerti maksud saya tapi hati papa. Yang satu anak yang membuat, tunggu dulu buat apa? Bukan berarti gak cinta, malah justru dipikirin terus yang malam. Yang satu lagi gak dipikirin, setiap kali muncul, "Pak, aku mau perbaiki mobil ini untuk kerja." Papanya belum selesai ngomong, sudah di-upgrade, dikasih mobil yang baru, buang aja rongsok itu. Kenapa doa orang tertentu dijawab dengan mudah? Karena mereka favorit raja. Jadi jangan teriak-teriak. Doa itu cukup membisikkan, "Pak, mobilku agak sedikit rongsok, Pak. Pak, aku naik motor, istriku hamil, Pak." Maksudnya adalah bukan dia minta apa lebih-lebih. Oh, tenang aja, beres. Apapun yang kau inginkan, yang sebelum kau minta, Bapak sudah mengetahuinya. Jangan menjadi seperti orang dunia yang bertele-tele doanya. Gak usah teriak-teriak. Carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka segalanya ditambahkan kepadamu. Mau tahu kebenarannya itu siapa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran itu bukan teori, bukan agama. Kebenaran itu pribadi. Namanya Yesus, Raja di atas segala raja. Cari aku. Rahasia kita mengalami multiplikasi di tahun 2013 dan seterusnya terletak bagaimana hubungan Anda dan saya dengan Tuhan. Bukan pintarnya kita, modal koneksi kita di dunia. Percayalah saya, miracles still happen. Miracles will happen. Mujizat akan terjadi bagi orang-orang yang merupakan favorit raja. Maka kita lihat lebih lanjut ya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang? Karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh Sida-Sida. Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Setiap orang yang sudah suam-suam kuku ternyata seorang penginjil yang luar biasa. Tidak ada orang yang bisa menularkan kesuam-suam kukuan seperti dia yang suam-suam kuku sendiri. Paling bahaya adalah ketika kita suam-suam kuku, tiba-tiba seluruh keluarga kita juga kering rohani. Ya kan? Karena itu si Memukan tahu jelas efek dari semuanya ini nanti adalah pemberontakan. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pak Yusuf berkata tadi, suami adalah imam. Saya hari ini mau bicara pada yang cowok, om-om, susu-susu, bapak-bapak, koko-koko, adik-adik, abang-abang, mas-mas. Saya mau bicara dengan Anda. Anda suam, pada zaman anak Anda, mereka akan memberontak. Karena itu kalau Anda mau putar balikan keadaan rohani Anda, sekarang waktunya. Pumpung masih bulan Februari. Pumpung belum terlambat. Pumpung belum punya anak. Kalau punya anak, Pumpung belum besar. Kalau anaknya sudah besar, Pumpung dia belum mati. Sekarang waktunya. Karena itu ayat 17, karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan
sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap padanya, tapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media bahwa tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap raja. Oh, this is not nice. Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Wasti dilarang menghadap raja. Tapi saya rasa ini keputusan yang bijaksana menurut salah satu penasehat daripada raja, yaitu Memukan. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwa ini akan jadi virus ke seluruh kerajaan. Ketika kita melihat seseorang yang suam-suam kuku, dan ketika contohnya orang yang datang sama kita dan berkata, "Sudahlah, lu terlalu sungguh-sungguh. Kompromi sedikit aja kenapa enggak? Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Udah kan?" Saya paling bahaya itu kata-kata seperti ini. Anda kan sudah melakukan begitu banyak untuk Tuhan. Apa salahnya sedikit istirahat? Gak usah terlalu radikal. Kalau ada orang berkata seperti itu, saya layak masuk kategori itu. Saya sudah melakukan banyak kan untuk Tuhan kan? Tapi itu adalah suara setan. Tahukah Anda lebih banyak setan dalam diri orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula daripada di dalam diri seorang dukun santet? Meskipun setannya tidak membuat dia kesurupan, tapi setan itu bisa memiliki jalan akses bebas ke seluruh keluarga dan sekeliling orang-orang itu. Lewat kata-katanya mempengaruhi. Karena itu Tuhan lewat seorang pemazmur yang mengerti hati Bapa, hati Tuhan Yesus, dia utarakan bahwa jangan dengarkan nasihat orang fasik. Jangan dengarkan. Itu suara setan. Memukan membuat keputusan yang sangat baik. Wasti dilarang menghadap raja. Tetapi kabar baiknya buat kita anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku, Tuhan tidak izinkan Memukan berbicara, tapi kasihnya hari ini yang berkata-kata, dia mengundang Anda kembali masuk hadiratnya. Anda yang sudah anggap Tuhan biasa, udah jadi Kristen 20 tahun, ke gereja itu sudah perkara rutinitas, kembali diingatkan bahwa yang penting waktu datang ke gereja itu adalah hadirat Allah. Karena itu siapkan hati. Kalau kita cuma siapkan pakaian kita, saudara tahu nggak? Itu hanya untuk sebuah gedung dan orang. Sedangkan tanpa raja, kerajaan hanyalah sebuah gedung kosong, tak berharga. Tanpa Tuhan Yesus dan hadiratnya di dalam gereja Mawar Sharon, ini cuma kotak dan tembok sekeliling kita. Apa yang membuat tempat ini khusus? Karena Yesus. Kalau Anda dan saya datang ke gereja pagi hari seperti ini, for Him. Minggu depan sebelum Anda datang lagi, tanya hari ini, Tuhan apa yang kau mau rindukan? Aku harus bawa apa minggu depan? Jangan bawa tangan kosong. Ya Tuhan, ada persembahan, mengembalikan perpuluhan. Tapi apa yang lebih daripada itu? Apa yang bisa kuberikan kepada Dia yang punya segalanya? Coba Anda dan saya bisa berikan apa kepada Ahasiweros yang gelasnya pun dari emas dan emas warna-warna? Kira-kira apa? Berikan dirimu. Waktu kita memberikan uang kita di dalam gereja, waktu kebaktian, itu cuma manifestasi bahwa Tuhan ini pun tidak memiliki aku. Ini pun tidak memiliki aku. Tetapi lebih dari itu, jangan pernah kita merasa Dia akan kesengsem dengan pemberian kita. Tak peduli kalau Anda dan saya berikan seluruh hidup, seluruh harta kita di dalam kantong persembahan itu, Tuhan tidak akan merasa seperti apa sebelum engkau dan saya dengan rendah hati berkata, ini aku Tuhan, hidupku kuserahkan padamu. Aku sungguh-sungguh mau mengenalmu. Dari hati yang hancur kita berkata, ajari aku di hidup ini untuk mengenalmu dan melakukan kehendakmu. Lalu tanya Dia, minggu depan bagaimana harusnya aku masuk hadiratmu? Jangan minggu depan gereja lagi. No, ada satu waktu kalau malaikat memproposalkan nama Anda dan berkata, kalau bisa si Andi gak boleh masuk hadiratmu lagi. Tuhan kalau ngangguk, Anda tabrakan di luar.
tidak akan datang ke gereja Mawar Sharon minggu depan waktu Sinja. Ada satu waktu malaikat akan proposalkan namamu. Ini orang Tuhan. Ini pohon 3 tahun gak ada arahnya. Tebang saja. Tuhan Yesus yang bela. Jangan, 1 tahun lagi. 1 tahun lagi kita pupuki dia, kita cangkul dia. 1 tahun lagi deh. Semoga 2013 ini dia insyaf. Semoga 2013 ini dia betul-betul mature, dewasa. Dia berbuah. Aku tunggu. Dia menunggumu 2013 ini. Jangan datang ke gereja biasa-biasa. Tadi pagi waktu kita mulai khotbah ini, saya dapat pernyataan bahwa keluarga Anda harus Anda bawa. Anda bawa jiwa bukan supaya masuk surga. Anda bawa jiwa supaya mereka masuk surga. Karena kalau mereka masuk surga, yang bahagia adalah baginda. Kalau Anda memang sayang sama Tuhan, do His will. Saya tidak pura-pura. Pernyataan saya berikan tadi, saya tidak akan tambah-tambahin. Iya, enggak. Kalau enggak gitu, khotbah saya akan semakin tidak berkuasa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Jadi kalau saya tadi pagi dapat pernyataan seperti itu, perhatikan. Kalau memang Tuhan bicara, lakukan. Kalau enggak, lupakan saja apa yang saya katakan. Itu dari manusia. Saya tahu bahwa Tuhan rindu keluarga-keluargamu diselamatkan. What have you done? Let's do something. Lakukan sesuatu tahun ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sudah mau selesai. Jadi, ini ya. Jadi raja mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain. Jadi gimana caranya untuk memelihara hati kita tidak suam-suam kuku? Saudara tahu nggak bahwa impian untuk menjadi seorang putri di dalam diri semua wanita di dunia ini, semua anak kecil perempuan di bumi ini, datangnya dari Tuhan loh. Itu bersifat ilahi loh. Nggak tahu kenapa ya, setiap anak kecil cewek selalu waktu kecil tertarik sama Barbie. Saya waktu kecil nggak pernah tertarik Barbie itu apanya. Diganti-ganti baju. Gini, saya tuh nggak ngerti ini enaknya apa. Kalau saya dulu megaloman, berubah. Nah itu zaman dulu, zaman jadul. Sekarang lain lagi. Wah. Tapi ternyata keinginan itu, impian itu datangnya dari Roh Kudus. Karena Tuhan menaruh yang namanya tanda-tanda ilahi dalam ciptaan. Bahwa setiap kita dipanggil untuk menjalin hubungan cinta dengan pangeran sorga. Dan setiap cowok selalu lahir waktu kecil, waktu dewa besar, waktu masih kecil selalu ingin jadi hero. Jadi perhatikan kalau anak cowok Anda mainan terus sama Barbie, something is wrong. Bawa ke Eagle Kids. Nah, kita waktu kecil pasti ingin jadi pahlawan. Di dalam cerita nanti di dalam kitab Esther ada seorang pahlawan yang relevan buat cowok. Kalau Esther ini bicara tentang mempelai, salah satu yang lain namanya Mordekai. Itulah Esther cowok. Esther versi cowok. Atau lebih tepatnya sebenarnya Esther lah Mordekai versi cewek. Karena Mordekai lah mentornya. Tapi kita belum sampai ke sana. Ini akan semakin luar biasa nanti pengajaran ini. Siapkan hatimu. Minggu depan baca 4 pasal berikutnya. Jangan baca 1. 5, 6, 7, 8. Baca sekalian. Amin. Berarti setiap hari sebelum hari Minggu Anda cuma baca 3/4 pasal. Kalau satu hari adalah 7, satu minggu adalah 7 hari. Baca baik-baik. Nah, maksud saya ngomong gini apa? Saudara harus tahu satu hal, bahwa Allah memiliki rancangan untuk menaikkan status Anda. Jadi keinginan Anda untuk naik pangkat, untuk dipromosikan, itu gak salah. Ternyata gak salah. Karena kedudukan pasti diberikan pada orang lain, berarti sekarang ini di alam sorgawi ada kedudukan kosong untuk Anda duduki dan nempati. Dan kedudukan kosong dan kedudukan hampa yang sekarang ada di dalam alam sorgawi ini, Anda rasakan di hati Anda sebagai sebuah hollow, sebagai sebuah kekosongan yang harus terisi. Aku gak puas. Pernahkah Anda merasa kalau Anda berada di posisi ini, Anda merasa mau lebih? Itu dari Roh Kudus ternyata. Jangan merasa Anda serakah. Serakah adalah kalau Anda mulai mengejarnya dengan mengorbankan waktu keluarga. Anda mulai mengejarnya dengan mengorbankan waktu berdoa. Anda mengejarnya dengan kekuatan sendiri. Tuhan, ini gua sendiri yang akan pastikan terjadi. Nah, itu pemberontakan. Tetapi keinginan itu sendiri gak salah. Itu dari Tuhan datangnya.
Aku sekarang omset segini, aku pengen nanti omsetnya segitu. Investasiku segini, nanti mau lebih banyak lagi. Aku sekarang sudah bisa membawa papaku, besok aku membawa pamanku ke dalam gereja. Itu semua keinginan untuk naik pangkat, naik status. Kalau Anda adalah seorang aparat polisi, Anda dulunya melatih, sekarang mau melihat bintang di pundak Anda dulunya adalah sersan, sekarang nanti mau jadi mayor, nanti mau jadi jenderal. Itu keinginan naik pangkat, datangnya dari Tuhan. Tapi nah di sini kesalahan banyak orang. Jalannya itu lewat hati raja. Tuhan itu yang mengangkat dan menurunkan orang. Hati raja itu di tangannya, dia bisa belokkan ke kanan dan ke kiri. Mau tahu jalan menuju promosi sejati? Hanya lewat memikat hati raja di atas segala raja. Jadi yang saya ajarkan pada Anda bukan manualnya bagaimana dapat promosi di hidup ini, tapi lebih kepada kuncinya. Itulah kitab Ester. Kita lihat lebih lanjut ya, kita sudah mau selesai. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaan, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat pada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usulan memukan itu. Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya, tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Sekali lagi saya beritahu, keinginan setiap kita, anak kecil, saya ulangi lagi, yang cewek, gak tahu kenapa, kepingin sekali. Setiap Anda pasti mendambakan hari itu. Beberapa di antara kita sudah alami, beberapa masih menanti. Hari di mana seorang perempuan bisa pakai gaun putih. Itu kepingin gitu loh. Ya, setiap kita dambakan. Setiap cowok juga selalu bayangannya suatu hari aku bisa berpakaian seperti pangeran, bawa pedang segala. Meskipun hari-hari pernikahannya dia pakai taksido. Setiap kita diciptakan untuk dimuliakan dengan cara Tuhan. Setiap kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah kerinduan untuk kita jadi pangeran maupun menjadi putri, untuk kita dipromosi. Tapi ini sekali lagi saya ingatkan, kuncinya terletak pada hati raja di atas segala raja. Apakah raja ingin promosikan Anda dan merasa bahwa Anda sudah ready atau belum? Dan ready atau tidak, siap atau tidak, tergantung bagaimana Anda menjadikan dia kepala dalam hidup Anda dan bukan ekor. Saya selalu berkata sama Tuhan, untuk mendapatkan hatinya, saya harus tegakkan kepalanya. Saya akan berkata sama Tuhan, Tuhan Yesus, Kau jadilah Tuhan atas hidupku. Kau jadilah raja atas diriku. Kau jadi kepala. Dan saya selalu beritahu sama Tuhan, apapun yang Kau khawatirkan, kutakutkan, tidak akan terjadi karena Engkau adalah kepalaku. Aku tidak takut. Yang kutakutkan adalah kalau Tuhan yang tidak suka sama aku, itu tidak ada lagi orang di dunia ini bisa tolong aku. Tapi kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana membuat Tuhan memihak kepada kita. Bagaimana kita bisa memikat hatinya. Itulah jalan promosi yang sejati. Kalau bicara soal kekhawatiran, gak usah khawatir saudara. Saya gak pernah khawatir bahwa saya akan mati konyol. Kalau ada sakit penyakit, saya gak pernah khawatir kalau penyakit itu akan menjauhkan saya dari kasih Tuhan. Saya tidak akan takut apapun kejadian dan manusia, orang manapun. Tidak takut. Sebab Alkitab mengajarkan bahwa kita orang Kristen, kita ini tubuhnya, sedangkan dia kepalanya. Kalau kepalaku sehat, tubuhku sehat. Kalau kepalaku waras, tubuhku waras. Kalau kepalaku panik, nggak mungkin kepalanya tenang, badannya panik. Nggak mungkin kan? Kalau kepalanya tenang, tubuhnya pun tenang dan damai. Saya nggak usah bingung dengan bonus-bonus sorga. Itu semua sudah ngalir dari kepala. Mau bunuh orang, penggal kepalanya, berhenti tubuhnya. Tidak ada perintah dari otaknya kepada anggota tubuh manapun juga. Saya nggak usah khawatir. Yang penting bagaimana memelihara hubungan kita dengan kepala itu. Jadikan Kristus suami kita, suami surgawi kita. Tuhan Kau memerintah. Apa katanya jangan memberontak. Coba lihat, tangan saya ini bisa naik ke sini, ke sini, ke sini. Disuruh siapa? Tanya dokter. Disuruh sama otak saya. Nih. Saya sekarang disuruh untuk salaman sama Pak Yusuf. Ya, shalom.
Ini saya disuruh naik. Ini semua otak. Penggal kepala saya, badan saya nggak bisa jalan. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Tugas kita cuma lekat sama kepala itu untuk memikat hatinya. Udah. Bonusnya pasti otomatis terjadi. Gak usah. Antara kepala dan tubuh, adakah perbatasan di mana naik ke atas perlu visa? Coba, perlu visa nggak? Dari sini ke sini. Enggak, ini kepala adalah bagian dari tubuh. Tubuh adalah bagian dari kepala. Kita dengan Tuhan Yesus itu satu. Kenapa kok tidak terjadi sesuatu? Karena sesungguhnya di dalam kehidupan banyak kita, itu cuma status belaka. Kita tidak menghidupi kesatuan itu. Kalau Anda mau melihat terobosan dan promosi, bersatulah dengan Tuhan Yesus. Melekatlah di hatinya segala sesuatu yang Dia katakan dalam hidupmu. Pasti akan terjadi. Amin. 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 Dimanapun juga kepala itu berada, beradalah di sana. Gak mungkin kepalanya suruh badan ini pergi ke diskotik. Kepala Yesus gak mungkin suruh itu. Gak mungkin suruh dugem, gak mungkin suruh ngobat, gak mungkin suruh selingkuh, gak mungkin. Gak ada jemaat yang datang ke sini berkata sama Pak Yusuf, sorry Pak, hari ini aku datang ke sini tergesa-gesa Pak. Tadi loh pagi ini saya bangunnya terlambat Pak, jadi saya tinggalkan kepala saya di rumah saya. Mengerikan, itu horor. Pak Yusuf bisa tanya, lah yang bicara ini siapa? Nah kalau ada kepala kok bisa ngomongan, di kepala itulah terpasang yang namanya mulut, ya kan? Gak ada jemaat yang bisa beritahu begitu. Hari ini aku datang ke gereja gak bawa kepalaku. Gak mungkin. Kalau kepalanya hari ini di gereja, badannya di sana. Dan saya yakin 100% kepala itu tidak akan mengajak Anda ke tempat perselingkuhan. Kalau Anda ada di sana, Anda memenggal kepala itu untuk berjalan sendiri sebagai zombie dan setan. Berjalan ke tempat-tempat terlarang itu. Jangan harap ada berkat Tuhan di sana, kecuali keruntuhan. You want to see something happen? Just follow your head. And you will have His heart. When you have His heart, you have more than you can contain in life. Kalau engkau punya hatinya, engkau punya segelebih daripada yang dapat engkau tampung dalam hidup ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku. Mari kita sama-sama menghampiri Raja dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, berhadapan denganmu. Oh, engkaulah Rajaku, kepalaku, Tuhanku. Aku ingin mengejar hatimu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
lagi buka hatimu mulai hari ini untuk kita benar-benar menghargai kehendak Allah atas hidup kita dan melakukannya bukan dengan kekuatan kita sendiri. Minta pertolongan Dia untuk melakukan kehendak. Sesimpel apa? Kadang-kadang Tuhan cuma kepingin kita bersyukur ketika kita susah. Ikut kepala, gak akan salah, Anda akan sampai di hatinya. Ada pepatah dunia berkata, jalan menuju hati seorang pria adalah melalui perutnya. Izinkan saya berkata itu salah. Itu mungkin benar kalau di dalam standar dunia, tapi jalan menuju hati raja di atas segala raja adalah melalui kepalanya. When you do His will, waktu kau melakukan kehendaknya, maka Ia berkenan kepadamu, Ia mengasihimu. Bahkan sebelum kau bisa melakukan sesuatu, tetapi ketika engkau melakukan kehendaknya, maka perkenanannya pun akan tiba. Dan kalau perkenanan itu tiba, Anda gak usah takut. Kehidupan akan mengalir dalam diri Anda. Saya ajak kita semua buka hati kita, angkat tangan kita. Kita sungguh-sungguh cari wajahnya mulai hari ini. 2013 Tuhan, aku mau belajar mengenal kehendak-Mu. Aku mau belajar melakukan kehendak-Mu. Ajari aku. Aku tidak mau lagi seperti keledai yang tunarungu, tidak mau lagi menjadi bebal hatiku. Aku mau mengenal-Mu. Ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu.
kasih-Mu, menikmati kasih, menikmati menikmati kasih. Dengan lembut ke telinganya dia menunggu-Mu pagi hari ini. Menikmati kasih. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terimalah anugerah dari Bapa. Kasih Yesus sudah diberikan sebelum kau dan aku dapat berbuat apa-apa, bahkan sebelum dilahirkan. Jangan ragu kasihnya tanpa syarat. Tapi persekutuan Roh Kudus hanya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Dalam persekutuan itu ada banyak anugerah perkenanan Allah, pengalaman yang mulia. Hamba serahkan jemaat ini ke dalam tangan kasih karunia Allah. Biar tahun ini setiap kami didewasakan. Setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau. Ubahkan hidup kami. Kami tidak minta piala-piala emas surga. Kami minta hati raja. Kami pulang membawa pewahyuan yang baru, pewahyuan yang satu ini. Dan kami mau mulai hari ini mempersiapkan hati selalu setiap kali berjumpa dengan Engkau, baik di rumah, di mana saja, dan setiap minggu di gereja. Sampai berjumpa minggu depan waktu Sinja Tuhan, hati kami lebih siap dari hari ini. Anugerah dicurahkan, pulang membawa damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekasih-Mu. Haleluya.